Kisah dari kelas 11 TBSM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkuman materi PPKN kelas 11 bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Yang mencakup 4 pembahasan, yaitu 1. Makna persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. 2. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. 3. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan NKRI. Dan yang terakhir, 4. Sikap yang menjaga keutuhan NKRI. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai 1. Makna persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu, terdapat sejumlah konsep dasar, diantaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan aspek sosial, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Materi selanjutnya yaitu 2. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. A. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk, ditinjau dari beberapa latar belakang atau bisa disebut dasar pemikiran. UUD NRI tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam 5 pasal, yaitu Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25, dan Pasal 37 ayat 5. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia, makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya diterapkan dengan undang-undang. B. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan-keunggulan Indonesia menurut Dadang Suwanda adalah sebagai berikut. 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Kedua, yaitu memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain-lainnya. 3. Dalam pembangunan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya
kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. 4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. 5. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 6. Keindahan Indonesia tidak disangsikan lagi, semisalnya pantai-pantai di Bali, pantai Kuta, pantai Sanur, dan sebagainya. Sumatera, yaitu ada Danau Toba, Jawa Barat, pantai Pangandaran, pantai Cerita, Gunung Tangkuban Perahu. Baik, kita pelajari juga mengenai 3 faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan NKRI. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan NKRI. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. A. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajahan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. B. Pancasila. Pancasila dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal atau menyeluruh dan merupakan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. C. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dan kesatuan dalam berbagai perbedaan. 3 faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu dengan cara saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap adil, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Selain hal tersebut, dalam menjaga persatuan dan kesatuan, kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, supaya dapat hidup rukun antar sesama, yang dapat kita terapkan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan NKRI. A. Perbedaan pada masyarakat. Jika tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi, perbedaan pada masyarakat dapat menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Keberagaman atau perbedaan yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat, timbulnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. B. Geografis. Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini juga dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa, terutama jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. C. Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Jika tidak diatasi, hal tersebut dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa bisa melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, yaitu majalah atau tabloid, atau media elektronik, yaitu televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. E. Pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Jika tidak diselesaikan, hal tersebut dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa.
Ini adalah materi terakhir yang akan saya bahas, yaitu tentang 4 sikap yang menjaga keutuhan NKRI. Ada banyak contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, terdapat banyak perbedaan latar belakang suku, agama, dan kebudayaan. Meski begitu, semua orang hidup saling berdampingan satu sama lain. Berikut contoh sikap yang menjaga keutuhan NKRI. 1. Menciptakan ketahanan nasional, yang artinya setiap warga negara mau menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. 2. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan tidak merusaknya. 3. Menghormati perbedaan atau toleransi antar suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila. 5. Undang-Undang Dasar 1945 dan bendera merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dilanggar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan, baik itu antar keluarga, suku, ataupun agama. 7. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak pelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.